Kalau jaringan aku nggak. Baik, selamat malam teman-teman. Malam. Baik, kita akan mulai hari ini presentase tentang tugas kita misiologi. Sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa. Doa saya serahkan kepada Kak Putri untuk mulai. Terima kasih Pak Dirjen. Mari kita satu hati kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu Bapa. Bahwa pada hari ini kami kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kami yaitu misiologi perkotaan. Kiranya Engkau menyertai kami, biarlah presentasi kami boleh berjalan dengan lancar dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Kak Putri. Amin. Oke, kan kita mulai presentasi. Saya coba share screen dulu ya. Baik, apakah semua kelihatan? Kelihatan. Kelihatan, Baik. Pak. Saya belum sempurna, Pak. Belum sempurna. Belum sempurna belum, karena klik satu-satu, Pak. Oh, bagus. Baik, baik. Oke, siap. Akan kita mulai presentase judul kita tentang integrasi teologi dan praktik membangun strategi penginjilan yang relevan di perkotaan berdasarkan Matius 5 ayat 14. Adapun kami kelompok 5 beranggotakan Enda Pratiwi, Putri Pendensian Webu, Zahid Turnik, Rijen Lumban Turuan, dan Teddy Tardiana. Baik, sebagai pendahuluan, dalam konteks urbanisasi global, Materinya kecilin gitu. gimana Ibu? Kecilin apa itunya? Kurang besar, kurang kecil ya? Oh, ya betul. Betul. Ya. Saya dekat dulu. Oke. Urbanisasi Sudah, Pak. Sudah, Oke. Pak. Baik, kita mulai. Urbanisasi global yang tepat menghadirkan tantangan multidimensi bagi penginjilan Kristen. Pada tahun 2050 yang akan datang, sekitar 68% populasi dunia akan tinggal di wilayah perkotaan. Di Indonesia, puncak urbanisasi mencapai 56,7% pada tahun 2022 dan akan diproyeksikan sangat meningkat pesat hingga 66,6% pada tahun 2045. Sehingga fenomena ini mencakup dinamika sosial seperti apa? Sekularisasi, pluralisme agama, kemiskinan secara struktural, dan fragmentasi komunitas. Di dalam Matius 5 ayat 14, di mana Yesus mengatakan murid-muridnya adalah terang dunia dan kota di atas gunung yang tidak dapat disembunyikan inilah yang menjadi fondasi teologis dan sebagai strategi penginjilan urban yang sangat relevan pada hari-hari yang akan datang. Jadi, urbanisasi ini akan sangat menjadi tantangan besar kepada orang-orang Kristen bagaimana mencakup atau menangani masalah-masalah urbanisasi di perkotaan, dalam hal ini penginjilan. Latar belakang masalah. Bapak Ibu, urbanisasi ini telah menjadi fenomena global, bukan saja di Indonesia, yang mendefinisikan pada abad ke-21 dengan implikasi mendalam bagi misi kekristenan. Menurut laporan PBB,
urbanisasi tidak hanya meningkatkan populasi kota, tapi juga memperburuk ketidakadilan sosial, di mana kemiskinan urban mencapai 1 miliar jiwa secara global. Di Indonesia, proses ini semakin kompleks akibat adanya migrasi internal yang masih menyebabkan kota-kota seperti Jakarta menjadi melting pot budaya dan agama, di mana Kristen sebagai minoritas harus berjuang untuk visibilitas. Di dalam Matius 5 ayat 14 dikatakan, sebagai bagian dari khotbah di bukit, ditawarkan atau menawarkan paradigma teologis di mana umat percaya dipanggil untuk menjadi terang yang tak terelakkan. Bukan hanya sekedar eksis secara pasif, tetapi harus aktif. Namun, tantangannya seperti sekularisme, seperti yang dianalisis oleh Leslie Nevin dalam The Gospel in a Plural Society 1989, membuat penginjilan urban ini sering kali tereduksi menjadi aktivis hanya dalam internal Kristen saja, bukan mentransformasi masyarakat secara umum. Dalam konteks Indonesia, studi seperti yang diterbitkan dalam Jurnal Teologi Reform Indonesia menunjukkan bahwa gereja seringkali gagal mengintegrasi teologi dan prakteknya. Oke, lanjut. Ya, baik, saya lanjutkan. Terima kasih Pak Irjen. Kita masuk kepada rumusan masalah dan tujuan penelitian dari satu tema yang menarik, kita membangun strategi penginjilan yang relevan dengan di perkotaan berdasarkan Matius 5:14 terkait dengan integrasi teologi dan praktik. Tadi latar belakang sudah disampaikan oleh Pak Irjen, tentang urbanisasi tidak hanya meningkatkan populasi kota, tapi juga memperburuk ketidakadilan sosial. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah utama yaitu bagaimana Matius 5:14 itu dijadikan suatu fondasi teologis untuk membangun strategi penginjilan yang mengintegrasikan teologi dan praktik dalam konteks perkotaan Indonesia. Submasalah juga menyangkut tentang apakah implikasi eksegetis dari Matius 5:14 terhadap identitas gereja sebagai terang dunia di tengah pluralisme urban. Kemudian juga tantangan apa yang dihadapi penginjilan urban di Indonesia seperti sekularisasi dan juga fragmentasi sosial. Kemudian juga bagaimana mengembang strategi misi yang relevan, holistik, dan berkelanjutan berdasarkan ayat tersebut, yaitu Matius 5:14. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini selaras dengan diskusi internasional, seperti dalam Rethinking Urban Mission 2025 ya, yang menekankan perlunya pendekatan kontekstual untuk misi kota. Ya. Tujuan penelitian ini terbagi dari dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penelitian ini yaitu mengembangkan satu kerangka integrasi teologi yang praktik untuk apa? Untuk penginjilan urban berdasarkan Matius 5:14 yang fokus kepada relevansi di Indonesia. Kemudian tujuan khusus itu meliputi menganalisis eksegesis Matius 5:14 dalam konteks misiologi urban. Kemudian juga mengidentifikasi tantangan dan peluang penginjilan di kota-kota Indonesia. Kemudian juga merumuskan strategi penginjilan yang inkarnasional dan transformasional. Terinspirasi hal ini dari model seperti dimusuh oleh John V. Martinez dalam Cultures and Leadership 2011. Yang di tingkat lokal tujuannya mendukung visi gereja Indonesia untuk menjadi generasi bersinar menuju Indonesia Emas 2045. Sebagaimana dibahas dalam sumber teologi seperti jurnal Yosef 2024. Lanjut Pak. Sekarang kita masuk kepada metode penelitian. Ya, metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, interdisipliner. Yaitu menggabungkan eksegesis alkitabiah, historis kritis dengan analisis literatur teologi misi dan studi kasus empiris. Nah, eksegesis akan difokuskan pada teks Yunani Matius 5:14 menggunakan metode seperti yang dijelaskan oleh
C.A. Carson dan juga komentarnya. Sementara analisis teleterangnya mencakup sumber internasional seperti Bose dan juga New Vision, serta Indonesia seperti Tong and Jurnal STT Aletheia. Nah, studi kasus akan melibatkan observasi gereja urban Indonesia seperti GKI Yasmin dengan teknik wawancara semi struktural untuk mengevaluasi aplikasi praktis. Nah, pendekatan ini terinspirasi ya dari model teologi praktis Richard Owner yang menekankan siklus deskriptif, interpretatif, normatif, dan pragmatis. Kemudian kita masuk kepada landasan daripada landasan teologis konteks historis sastra, landasan teologis dan konteksnya, yaitu menggunakan historis dan sastra. Yang pertama adalah Injil Matius dan Khotbah di Bukit yang ditulis antara tahun 70 sampai 90 Masehi, pasca penghancuran Bait Suci. Pasca penghancuran suci. Matius 15 ini berada di pusat khotbah di Bukit, khotbah di Bukit, yaitu Matius 5 ayat 7. Di mana deklarasi kerajaan Yesus, murid-murid dipanggil menjadi agen transformasi. Kemudian juga akar Yahudi. Ini juga berbicara tentang metafora terang atau pos berakar dalam Yudaisme, ya, melambangkan kehadiran Allah atau Shekinah dan panggilan Israel sebagai saksi yang terdapat pada Yesaya 46 ayat 6 dan juga 49 ayat 6. Silakan Mbak Putri lanjutkan ya. Apakah suara saya bisa didengar, Pak? Bisa. Lanjut. Oke, selanjutnya adalah slide-nya tidak kelihatan ya. Landasan teologis, konteks historis, dan sastra. Injil Matius atau Khotbah di Bukit ini ditulis antara tahun 70 sampai 90 Masehi pasca penghancuran Bait Suci. Khotbah di Bukit ini merupakan deklarasi tentang kerajaan Yesus. Nah, murid-murid dipanggil menjadi agen transformasi. Nah, akar dari Yahudi yaitu metafora atau terang atau pos berakar dalam Yudaisme yang melambangkan kehadiran Allah atau Shekinah dan panggilan Israel sebagai saksi. Nah, itu bisa dilihat dalam Yesaya pasal 42 sampai 6 dan Yesaya 49 ayat 6. Next, Pak. Selanjutnya, mengenai eksegese Matius 5 ayat 14. Yang pertama itu adalah pos atau terang, menjelaskan tentang identitas esensial murid sebagai sumber iluminasi atau melambangkan pengetahuan ilahi dan keselamatan. Yang kedua adalah kosmos atau dunia, merupakan ruang lingkup universal yang mencakup seluruh ciptaan yang rusak oleh karena dosa. Yang ketiga adalah kota atau polis, merupakan satu metafora visibilitas yang tak terelakkan, merupakan pusat pengaruh budaya dan sosial. Jadi secara teologis, Matius 5 ayat 14 adalah panggilan identitas umat Allah sebagai saksi dalam misode, bukan sekedar etika individu, namun ini merupakan satu panggilan yang sangat kolektif bagi komunitas murid untuk menjadi perwujudan kerajaan Allah yang visible. Next, Pak.
Baik, selanjutnya tentang tinjauan teologis. Nah, kalau kita lihat dari konsep garam dan terang dalam Matius 15 ini merupakan suatu paradigma misiologi yang telah menjadi fokus berbagai pemikir teolog. Nah, termasuk Leslie Newbigin dan David Bosch yang menawarkan kerangka transformasional untuk penginjilan urban. Leslie mengatakan dalam bukunya The Gospel in the Pluralist Society pada 1989 memandang metafora salt and light sebagai panggilan gereja untuk menjadi kehadiran yang mempengaruhi masyarakat tanpa kehilangan identitasnya. Nah, kalau kita lihat dalam konteks pluralisme, terang melambangkan visibilitas publik gereja sebagai saksi kerajaan Allah yang tetap relevan di tengah budaya sekuler dan kemajemukan agama. Kalau David Bosch sendiri dalam bukunya Transforming Mission, ia menjelaskan memperluas pandangan ini dengan menekankan bahwa Salt and Light bukan hanya tentang evangelisasi verbal, tapi juga yaitu sosial dan budaya. Dan berikutnya ada juga pandangan dari pendeta Dr. Erastus Sabdono, seorang teolog Indonesia yang dikenal karena pengajarannya tentang kebenaran Alkitabiah dan kritiknya terhadap teologi kemakmuran. Ia memberikan kontribusi penting dalam konteks teologi misi terkait Matius 5:14. Menurut pendeta Erastus Sabdono, konsep terang dunia menuntut umat Kristen untuk hidup dalam kesucian dan tanggung jawab sebagai warga kerajaan Allah yang secara aktif perlu mempengaruhi masyarakat melalui kebenaran yang alkitabiah. Jadi, Pak Pendeta Sabdono ini menegaskan bahwa menjadi terang bukan sekedar keberadaan yang pasif, tetapi harus aktif dan perlu memiliki panggilan untuk meneladani hidup Kristus atau hidup seperti Yesus Kristus dalam penderitaan dan ketaatannya. Next, Pak. Selanjutnya tentang konteks perkotaan atau tantangan dan peluang. Karakteristik masyarakat perkotaan yang pertama yaitu pluralisme budaya, sekularisme, dan digitalisasi. Dan kedua adalah kemiskinan struktural atau BPS mencatat kenaikan kemiskinan di Jakarta pada tahun 2025 itu diproyeksikan mencapai sekitar 68%. Dan yang ketiga adalah teori Harvey Cox, mengatakan bahwa kota sekuler sebagai ruang di mana Tuhan hadir di dalam sejarah. Baik, slide selanjutnya saya serahkan kepada yang presentasi. Baik, terima kasih Dek Putri. Saya lanjutkan tentang tantangan penginjilan di perkotaan. Ada 4 tantangan utama yang perlu kita pahami. Yang pertama, tantangan sosial. Di kota, orang-orang hidup terisolasi meski dikelilingi jutaan manusia. Mereka sibuk dengan rutinitas dan cenderung tidak mempercayai institusi agama. Hidup di apartemen bertingkat, tapi tidak kenal tetangga sebelah. Yang kedua, tantangan budaya. Masyarakat kota terpapar relativisme moral, pemikiran bahwa tidak ada kebenaran yang absolut. Media sosial memperparah ini dengan menciptakan ruang gema di mana orang hanya mendengar pendapat yang sama dengan mereka. Ketiga, tantangan teologis. Paradoksnya di kota yang ramai ini, gereja justru menjadi tidak terlihat. Gedung-gedung tinggi dan kebisingan kota membuat terang Injil seperti tertutup. Keempat, bukti empiris, data dari World Evangelical Alliance menunjukkan hanya 14,4% masih urban yang aktif dalam komunitas agama. Ini membuktikan betapa sulitnya menjangkau masyarakat kota. Tantangan-tantangan ini nyata, namun bukan berarti tidak ada solusi. Mari kita lihat bagaimana mengintegrasikan teologi dengan praktek untuk mengatasinya. Integrasi teologi dan praktek strategi penginjilan. Ada 3 strategi utama yang dapat dilakukan. Strategi pertama,
visibilitas komunal. Gereja harus menjadi kota di atas gunung yang terlihat melalui pelayanan nyata. Bukan hanya berkhotbah, tapi terlibat langsung mengatasi masalah kota seperti kemiskinan. Contohnya program pelatihan kerja gratis, bantuan makanan, atau advokasi kebijakan yang adil. Strategi kedua, inkarnasi terang. Penginjilan tidak harus selalu di gedung gereja. Kita bisa membentuk kelompok-kelompok kecil di tempat-tempat urban, seperti kafe, apartemen, atau ruang kerja bersama. Di sini hubungan personal terbentuk dan Injil dibagikan secara alami dalam percakapan sehari-hari. Strategi ketiga, digital dan media. Karena masyarakat kota sangat digital, kita harus hadir di platform mereka lewat Instagram, YouTube, atau bahkan TikTok. Semua bisa menjadi alat untuk berbagi konten Injil yang relevan dan mengundang diskusi teologi yang sehat. Ketiga strategi ini saling mendukung dan terinspirasi dari model misi urban Tim Keller dan Rebak yang menekankan transformasi kota secara holistik. Bukan hanya jiwa, tapi juga struktur sosial dan budaya. Intinya, kita harus hadir di mana orang-orang berada dengan cara yang mereka pahami sambil tetap setia pada pesan Injil yang transformatif. Silakan dilanjutkan. Baik, Bapak Ibu, kita telah mengikuti pemaparan dari kelompok kita dengan tema tadi integrasi teologi dan praktik, membangun strategi penginjilan yang relevan di perkotaan berdasarkan Matius 5 ayat 14. Sekarang kita sampai kepada ringkasan. Nah, Bapak Ibu, penelitian ini mengeksplorasi integrasi teologi dan praktek untuk strategi penginjilan urban berbasis Matius 5 ayat 14 yang memposisikan umat Kristen sebagai terang dunia dan kota di atas gunung. Nah, eksegesis teks menunjukkan bahwa metafora terang dan kota menyerukan visibilitas misional yang transformasional, berakar pada konteks Yudaisme dan Helenisme serta nubuat Yesaya dalam konteks Indonesia. Urbanisasi menghadirkan tantangan seperti pluralistik dan kemiskinan, tapi juga peluang untuk misi holistik. Nah, strategi penginjilan meliputi visibilitas komunal melalui pelayanan sosial, penginjilan. Kalau kita lihat tadi dari studi kasus GKI Yasmin menunjukkan ketekunan sebagai terang. Nah, selanjutnya kita masuk ke implikasi. Dalam implikasi ini, ya, secara teologis, Matius 5 ayat 14 ini menyerukan misi kolektif yang visible, menantang pendekatan internal gereja, dan mendorong transformasi sosial spiritual. Praktis, gereja harus mengadopsi strategi hybrid, offline dan online, untuk relevan di era urban ini. Nah, untuk pendidikan teologi diperlukan kurikulum interdisipliner yang mengintegrasikan eksegesis dan sosiologi urban. Selanjutnya, untuk rekomendasi, ya, dalam praktek misi kita terapkan strategi hybrid seperti small group, ya, di kafe yang terhubung dengan medsos dan kolaborasi dengan PGI untuk advokasi dan kebebasan beragama. Kemudian untuk penelitian lanjutan, lakukan studi komparatif urban rural Indonesia dan global. Untuk refleksi, nah, menjadi terang dunia berarti praksis inkarnasional di tengah kota. Nah, identitas murid Kristus menuntut keterlibatan nyata dalam pelayanan lokal maupun digital demi menghadirkan kerajaan Allah. Demikian dari pemaparan kelompok kita. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Rijan. Baik, terima kasih untuk kita semua.
eh, presentasi yang luar biasa hari ini. Dengan begitu berakhir pula presentasi kita pada malam hari ini. Saya stop record ya.